Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengulas kembali tentang materi yang sudah saya dapat dari kuliah umum petik UTM 2021 dengan pemateri Dr. Haji Bapak Basuki Bagusalam SHMH dan dimentori langsung oleh Kak Sahlan. Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak sekali keberagaman, mulai dari suku, bahasa, budaya, etnis, golongan, dan agama. Kita sebagai warga negara Indonesia yang disatukan dari keberagaman tersebut harus menjaga nilai-nilai dan juga wawasan kebangsaan demi menjaga persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, keberagaman ini bisa menjadi kekuatan positif dalam pembangunan bangsa. Namun, di sisi lain juga bisa menjadi pengaruh negatif, yaitu dapat meretakkan persatuan negara Indonesia jika tidak bisa dikelola dengan baik. Sekarang kita bahas pengertian dari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini bisa kita singkat menjadi Wasantara. Wawasan Nusantara bisa kita sebut sebagai wawasan nasional dan wawasan kebangsaan. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Nah, cara pandang tersebut bisa menjadi pengaruh dalam keberlangsungan dan keberhasilan bangsa dalam mencapai tujuannya. Sangat disayangkan jika kita sebagai warga negara Indonesia sendiri tidak mengenal bangsa kita. Sebelumnya, ada masalah mengenai institusi pendidikan dan pemerintahan masih belum memiliki peta. Hal inilah yang akan menjadi rendahnya rasa nasionalisme atau rasa cinta tanah air. Mengapa demikian? Karena masyarakat Indonesia masih belum mengenal negaranya sendiri. Nah, sekarang saya tanya nih sama teman-teman, bagaimana cara teman-teman memandang bangsa Indonesia ini? Bisa dijawab di kolom komentar ya. Untuk membangun rasa nasionalisme atau rasa cinta tanah air kita, bagaimana cara kita memandang bangsa Indonesia? Dengan melihat banyaknya pulau yang ada di Indonesia, maka bisa kita memandang bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan sebagai satu wilayah. Kemudian dengan melihat banyaknya keberagaman suku dengan latar belakang yang berbeda-beda yang ada di Indonesia, maka kita bisa memandang bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan sebagai satu bangsa. Maka dari itu, esensi wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Apakah wawasan Nusantara ini diperlukan? Tentu saja diperlukan. Lalu, apa alasannya? Alasan diperlukannya wawasan Nusantara adalah dilatar belakangi oleh 3 hal. Yang pertama, latar belakang sejarah atau historis. Yang kedua, sosial budaya atau sosiologi. Kemudian politik. Nah, ketiga hal ini adalah melatar belakangi konsepsi dari wawasan Nusantara. Yang pertama, latar belakang historis atau sejarah. Konsepsi wawasan Nusantara ini berawal dari dikeluarkannya Deklarasi Juanda oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya. Menurut beliau bahwa lebar laut teritorial Indonesia adalah selebar 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Nah, garis inilah yang menjadikan wilayah Indonesia sebagai kesatuan wilayah. Sekarang, laut di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah, akan tetapi sebagai penghubung antar pulau-pulau di Indonesia. Berdasarkan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, awalnya mereka memiliki pandangan tentang persatuan atau keutuhan wilayah dan kemudian diperluas dengan persatuan bangsa. Demi mewujudkan persatuan dibutuhkan semangat kebangsaan. Nah,
semangat kebangsaan ini sebenarnya sudah ada sebelum dikeluarkannya Deklarasi Juanda. Semangat kebangsaan ini sudah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional, kemudian ditegaskan dalam Sumpah Pemuda dan diwujudkan dalam proklamasi kemerdekaan. Jadi, semangat kebangsaan ini sudah ada jauh sebelum Deklarasi Juanda dikeluarkan. Akan tetapi, masalahnya bangsa Indonesia masih terpecah oleh lautan bebas karena pada saat itu masih menganut sistem ordonansi 1939. Nah, maka dari itu dikeluarkan Deklarasi Juanda untuk mendukung semangat kebangsaan. Latar belakang yang terakhir adalah politik. Cita-cita Indonesia adalah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta tujuannya adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Konsepsi Deklarasi Juanda dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara sebelumnya tertulis dalam GBHN mulai dari tahun 1973 sampai pada tahun 1998. Setelah tidak berlaku, GBHN digantikan ke dalam pasal 25A UUD 45. Wawasan nasional suatu bangsa dipengaruhi oleh geopolitik bangsa yang bersangkutan. Selanjutnya, tantangan dari wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, bangsa Indonesia menjadi wilayah yang sangat luas. Nah, ini menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya, karena selain dapat menjadi ancaman jika tidak dikelola dengan baik, di sisi lain juga menjadi keunggulan dan kemanfaatan suatu bangsa. Bagaimana cara mengimplementasikan wawasan Nusantara dalam lingkungan keluarga? Pertama adalah menjaga etika dalam keluarga. Jika kita dapat menjaga etika dalam keluarga, maka keluarga akan terbina dengan rukun, damai, dan tentram. Kemudian yang kedua adalah toleransi. Jika kita dalam keluarga kita bisa toleransi terhadap sesama anggota keluarga, maka itu juga akan menjaga persatuan dan keutuhan dalam keluarga. Implementasi wawasan Nusantara dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah menghargai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah gotong royong. Dengan adanya gotong royong ini akan mempererat persaudaraan dan kebersamaan antar masyarakat. Itu tadi penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.